Hari Natal semakin dekat. Tak terasa kita tinggal menghitung hari. Di tengah masa pandemi ini, kita tetap memiliki sukacita Natal sekalipun kita rayakan dari rumah. Marilah saudara, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di GKI Layur dan Bajeng Grand Wisata, di rumah kita masing-masing, kita siapkan diri kita menghadap Tuhan dengan sikap hormat dan sopan. Dan tentu saja jangan lupa siapkan lilin untuk dinyalakan pada prosesi penyalaan lilin Natal di malam Natal. Selamat menyiapkan diri dan menyiapkan lilin malam Natal. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah malam Natal ini. Kiranya ibadah ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan, Sang Bayi Natal yang telah datang di dunia. Pada malam itu, para gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya.
Ibadah malam Natal kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita. Dan menyertaimu juga. Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal, harapanmu dan doamu kini terkabulah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Ya Yesus, anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Siapakah aku ini, Tuhan? Hanya debu yang buta, yang angkuh berjalan sendiri, hilang berkelan. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Hanya pasir yang jumawa, yang menepis terbawa zaman, menjual jiwa pada harta dunia. Akulah makhluk yang cemar, merangkul dengki, dan nyaman dalam kubangan dosa. Namun begitu, aku tetap kau cinta. Aku tetap kau siasati dengan rancanganmu yang sempurna. Cinta yang menjelma menjadi anak domba. Cinta yang terus bergema di jalan masa. Para nabi tak pernah lupa untuk menyorakan kedatangannya. Kasih setia yang rela berkorban.
Cinta itu turun dari langit istana, dari puncak singgasana, menanggalkan kekudusan. Melepaskan mahkota sorga turun dari tahtanya, demi menarik kita kembali ke pangkuan. Anak Allah telah menjadi manusia. Bayi suci lahir sederhana. Ia terdampar di lubuk gulita, dengan cinta yang menelan sengsara dinista, terkapar di sudut hunian derita. Bayi yang didamba lahir di kandang yang hina, rebah di tumpukan remah para domba. Bayi yang mulia, yang membawa harapan, gegap gempita membawa kita kembali ke jalannya. Sekarang mataku terbuka. Aku dapat melihat jelas kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Allah, di keheningan malam Natal ini, mari mengaku dosa-dosa kita. Umat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa cahaya terang benderang di tengah dunia yang gelap gulita karena dosa. Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah Sang Pembebas yang mengangkat beban derita kami dan mematahkan tongkat-tongkat penindas. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah penasihat yang ajaib, Raja perkasa, pembawa damai, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Semoga kami beroleh kekuatan batin supaya merasakan damai-Mu dan tidak takut menghadapi kehidupan sehari-hari. Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur, juru selamat dunia dan surya hidupmu, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus penebus, Yesus penebus. Padamu yang lembut, ku datang berkelut. Kau menanggung dosa seluruh umatmu, dan kau beri sentosa mengganti kemelut. Ku sembah sujud, ku sembah sujud. Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka Ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan Ia menjadi damai sejahtera. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah,
disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang ke kotanya masing-masing, termasuk Yusuf dan Maria yang sedang mengandung. Nah, barang-barangnya sudah siap. Maria, yuk kita pulang ke kampung Bethlehem. Ayo, kita bergegas, sayang. Mereka pun pergi ke Bethlehem. Namun, mereka kesulitan mencari tempat penginapan. Sementara sudah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Permisi. Ada apa? Maaf, tidak ada kamar untuk menginap. Terima kasih, maaf. Permisi. Maaf, kamar penuh. Oh, begitu ya? Tak perlu minta maaf. Aduh, Yusuf, tolong lebih cepat mencari tempat menginapnya. Perutku udah sakit nih. Begitulah seterusnya sampai ke suatu penginapan. Permisi, tolonglah, istriku mau melahirkan. Sebenarnya kamar sudah penuh, tapi nampaknya istrimu sudah kesakitan. Hanya ada satu tempat. Di mana itu? Di kandang domba. Mari saya tunjukkan. Akhirnya Yesus sudah lahir. Tak jauh dari situ, ada beberapa gembala yang sedang mengembalakan dombanya. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat dan mereka sangat ketakutan. Damai sejahtera, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan saat itu juga muncullah sejumlah besar malaikat memuji Tuhan. Setelah itu, wah, tadi aku tidak menyangka bahwa kita akan bertemu malaikat. Ya, kita tadi sangat ketakutan. Tapi ini kan berita baik mengenai kelahiran Juru Selamat, Tuhan Yesus.
Betul, kita tidak boleh takut karena Juru Selamat telah lahir. Juru Selamat itu pasti akan menolong kita. Yuk, kita lihat bayi Tuhan Yesus itu. Ayo. Mereka pun pergi ke kandang domba di Bethlehem untuk melihat bayi Yesus. Sementara itu, ada 3 orang Majus yang pergi menemui Raja Herodes. Yang mulia Raja, kami ingin pergi menemui Yesus Sang Raja dan Juru Selamat dunia. Ya, kami pergi dan mengikuti bintang timur itu. Sang Raja Herodes pun berpikir, jika ada raja yang ingin menggantikannya, maka raja tersebut harus dibunuh. Baik, tapi nanti kalian harus memberitahukanku supaya aku juga bisa melihat dan ikut menyembah Dia. Baik, Yang Mulia Raja. Baik. Para Majus pun pergi menemui Yesus. Mereka merasa sangat gembira dan membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Selamat Natal, Juru Selamat telah datang ke dunia bagi kita semua. Halo, nama saya Levina. Johan, Glory. selamat Natal. Ada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Ada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh Tuhan satukan di dalam persekutuan ibadah malam Natal. Tuhan yang boleh pimpin serta Tuhan yang lingkupi kami, dan biarlah melalui ibadah ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan apa yang boleh Tuhan kehendaki di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami mau menyerahkan pribadi kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Saya akan baca untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah bacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, yang merenung, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, buka hati ada damai, buka mata ada terang, buka kasih ada sukacita, buka WhatsApp ada ucapan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Mungkin itu sedikit gambaran tentang betapa rasa sukacita itu semakin ditegaskan dalam perayaan Kristus yang lahir ke dunia, atau di dalam hari raya gerejawi disebut Natal. Akan tetapi, bila kita mau melihat gambaran asali peristiwa kelahiran Kristus yang lahir ke dunia, rasanya tidak semudah itu bagi mereka untuk menyadari bahwa berita kelahiran Kristus adalah kabar kesukaan yang besar. Mengapa demikian? Coba perhatikan. Bagi Yusuf dan Maria, Natal bagi Yusuf adalah bencana dalam tanda kutip. Dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu, bayangkan apa yang ada di hati mereka saat itu. Bayangkan apa yang ada di dalam hati Yusuf dan Maria pada saat itu. Ketika kabar disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Ketika mereka memiliki rencana ke depan. Bagaimana mereka akan membangun sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia. Tetapi ada kabar dari sang malaikat yang disampaikan kepada mereka. Tentu mereka takut, tentu mereka juga bingung luar biasa. Jauh dari kesukacitaan. Begitu juga Bapak Ibu dalam pembacaan Alkitab kita malam ini. Coba kita perhatikan. Kita bertemu dengan sekelompok gembala yang sangat terkejut dan ketakutan ketika dikatakan di situ, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Wajar mereka ketakutan, wajar mereka terkejut Bapak Ibu. Sebab dalam pikiran mereka, para gembala itu pada saat itu, ini berita sukacita besar.
Tetapi berita sukacita besar ini kok malah disampaikan kepada kami. Memang siapa kami ini? Kami hanya seorang gembala saja. Bapak Ibu ingat ya, pada zaman itu pekerjaan sebagai gembala jelas termasuk dalam pekerjaan bagian lapisan masyarakat bawah. Dengan kata lain, pekerjaan yang paling rendah. Domba yang mereka jaga pun bukan milik mereka. Mereka hanya diburu, mereka hanya dibayar untuk menjaga domba-domba. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, gembala adalah orang yang dianggap hina, terutama oleh kalangan Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Kenapa? Karena seorang gembala menurut mereka pastilah tidak mampu menaati perintah hukum Taurat. Misalnya apa? Ada beberapa hal yang saya temukan dari beberapa sumber. Yang pertama adalah membasuh tangan sebelum makan. Ternyata ketika membasuh tangan sebelum makan itu, menurut pemahaman orang Yahudi, lebih dari sekedar supaya tangan mereka bebas dari kuman. Melainkan juga supaya mereka suci, supaya mereka tahir. Lah sekarang gembala, mana bisa melakukan hal itu setiap saat? Setiap kali ketika mereka mau makan. Wong cari air saja untuk domba-dombanya begitu sulit. Lalu yang kedua, belum lagi larangan tidak boleh kerja di hari Sabat. Bisa bayangkan Bapak Ibu kalau mereka libur di hari Sabat, tidak bekerja di hari Sabat, berarti tidak mencari makanan dan minuman untuk domba-dombanya. Domba-dombanya bagaimana? Bagaimana domba-dombanya makan dan minum pada hari Sabat? Nah, jadi kita bisa membayangkan kondisi para gembala pada saat itu. Posisi para gembala pada saat itu. Jadi kita tahu kenapa mereka ketakutan. Karena faktanya di mata orang lain di zaman itu, gembala adalah bukan siapa-siapa. Gembala hanya seorang buruh yang dibayar untuk menjaga domba. Nah Bapak Ibu, jika beberapa jam kemudian kita memasuki hari Natal, mari kita bertanya di dalam hati kita. Masihkah ada ketakutan? Masihkah ada keraguan? Masihkah ada kebingungan? Atau bahkan merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan? Tidak bisa dipungkiri, semua perasaan itu bisa berkecamuk di dalam hati kita, di dalam pikiran kita pada saat ini. Terlebih saya dan Bapak Ibu ada di masa pandemi. Kita sering takut menghadapi masa depan seperti Yusuf. Pekerjaan saya bagaimana? Karir saya bagaimana? Usaha saya bagaimana? Studi saya bagaimana? Bagaimana ketika saya merencanakan membangun rumah tangga? Atau kita juga seringkali merasakan takut menghadapi gunjingan seperti halnya Maria. Bingung melihat jalan-jalan yang dipilih oleh Tuhan. Macam para gembala. Tuhan kok aku positif COVID-19? Tuhan kok aku di PHK? Tuhan kok usahaku tidak berkembang? Atau Tuhan kok aku berduka? Aku kehilangan orang yang dikasihi atau mengasihi aku. Merasa tidak layak seperti gembala. Tuhan siapakah aku? Aku adalah orang biasa, aku orang yang tidak mampu, aku orang yang tidak bisa. Atau Bapak Ibu hal yang lainnya. Yang dimana menggambarkan kita takut, kita bingung, kita ragu. Dan semua itu bisa ada dalam kehidupan kita saat ini. Kalau Bapak Ibu bilang tidak pernah bingung, tidak pernah takut, memahami jalan-jalan Tuhan, itu pasti bohong. Saat rencana tak sesuai dengan harapan, di saat itulah kita bingung, di saat itulah kita takut, dan bahkan sangat berpotensi ketika kita bingung dan takut, kita kehilangan rasa damai sejahtera itu sendiri.
Di saat kita mulai kehilangan rasa damai sejahtera dalam hati kita, ada sebuah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh kita pada malam hari ini. Apa arti Natal bagi saya, bagi Bapak Ibu? Natal tidak akan punya arti Bapak Ibu bagi gembala yang ketakutan apabila mereka tetap ada di dalam ketakutan, apabila mereka tetap ada di dalam kebingungan, dan bahkan mereka tidak melangkahkan kaki untuk menjumpai kabar sukacita itu. Natal tidak akan berarti jika para gembala diam. Tetapi coba perhatikan ini. Di dalam bacaan kita dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Apa yang ada di dalam hati mereka saat itu? Ketika mereka melangkahkan kaki mereka untuk menjumpai Yusuf, Maria, dan bayi Kristus. Takut, kebingungan, keraguan, ketidaklayakan ada di dalam hati. Tetapi itu tidak menutup hati mereka untuk melangkah. Tidak membuat mereka untuk diam di tempat. Tetapi mereka membuka hati mereka untuk damai sejahtera hadir, melingkupi diri mereka. Dan bahkan damai sejahtera itu membuat mereka berani untuk melangkah menjumpai bayi Kristus, bayi Sang Juru Selamat yang lahir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang menjadi pesan bagi kita semua di malam Natal ini. Damai sejahtera selalu hadir ketika ada keberanian dalam diri untuk melawan rasa takut dan rasa khawatir. Dan bahkan mempercayai bahwa kabar sukacita itu ada. Menarik ya, ketika kita mengamini hal tersebut. Damai sejahtera selalu hadir ketika ada keberanian dalam diri untuk melawan rasa takut dan rasa khawatir. Dan bahkan mempercayai kabar sukacita itu ada. Di tengah masa pandemi ini, banyak yang tidak pasti untuk kita jalani. Tetapi lewat pesan malam Natal pada saat ini, kita diingatkan di tengah ketidakpastian ada satu yang pasti, yaitu kabar sukacita yang ada. Bahkan yang sudah tinggal diam di dalam hati setiap orang yang mau berani membuka diri untuk menikmati damai sejahtera yang berasal dari Allah. Bukankah itu yang menjadi pesan Natal? Itu yang menjadi kekuatan Natal bagi saya dan Bapak Ibu saat ini. Di tengah itu semua tentu kita dipanggil juga untuk menjadi para gembala yang berani melangkahkan kaki menjumpai Sang Kristus yang lahir itu. Temukan damai sejahtera yang telah datang untuk kita sekarang. Di tengah kondisi apapun kita, di tengah keadaan apapun kita, mari kita jumpai Sang Allah yang mau menjadi manusia, yang mau lahir bahkan tinggal diam di dalam hati kita, yang mau menjumpai kita. Dan saat ini kita yang dipanggil untuk menjumpai Dia, untuk merespon kehadirannya dengan keberanian. Dan di saat yang bersamaan, damai sejahtera ada di dalam hati kita. Damai sejahtera menjadi kekuatan bagi kita untuk mengelola ketakutan kita, untuk mengelola kebingungan kita, keraguan kita. Dan diubahkan bahkan menjadi kepercayaan yang begitu yakin, yang begitu melekat kepada Kristus. Itu hal yang pertama
di mana saya dan Bapak Ibu dipanggil menjadi para gembala. Lalu hal yang kedua, ternyata kita juga dipanggil seperti malaikat yang menyuarakan berita damai sejahtera kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin mereka saat ini tidak jauh dari kehidupan Bapak Ibu. Mereka sedang takut, mereka sedang bingung, mereka sedang ragu. Mari Bapak Ibu, kita kabarkan juga berita damai sejahtera yang pasti, yang sudah ada, bahkan tinggal diam di dalam kehidupan orang-orang yang mau mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan ini menjadi panggilan kita, menyuarakan berita damai sejahtera. Sebenarnya bukankah kita dipanggil untuk menjadi para malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera itu? Ketika Kristus 2000 tahun yang lalu telah lahir menjadi manusia, dan saat ini Kristus diam di dalam hati kita, kita suarakan dengan perilaku kita, dengan pikiran kita, dengan tutur kata kita, sehingga ketika orang lain melihat kita, melihat saya, melihat Bapak Ibu, mereka juga berjumpa dengan Kristus yang lahir, yang diam di dalam hati kita. Hal yang kedua, saya dan Bapak Ibu dipanggil menjadi para malaikat yang menyuarakan, yang menyatakan berita damai sejahtera dari Kristus. Nah, inilah yang boleh menjadi panggilan kita, sekaligus ini juga yang boleh menghantarkan kita kepada pemaknaan Natal di tahun 2020 ini. Jangan takut, sebab Kristus Tuhan diam di dalam hati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memampukan kita. Amin.
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah kami yang mau lahir bahkan diam di dalam hati kami anak-anak-Mu. Saat ini kami sungguh bersyukur ketika firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami bahwa arti Natal sesungguhnya ketika kami boleh membuka hati, membuka pikiran kami untuk damai sejahtera Tuhan melingkupi kami. Bahkan kami memiliki keberanian di dalam Tuhan untuk dapat menyikapi ketakutan, kebingungan, keraguan kami pada saat ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan bekerja di dalam diri kami. Tuhan memampukan kami. Oleh karena itu kami pun mau seperti para gembala yang dengan semangat berjumpa dengan Kristus. Yang dengan penuh keberanian berjumpa dengan Kristus. Mampukan kami ya Tuhan. Dan kami juga mau seperti para malaikat yang menyuarakan berita damai sejahtera di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Agar setiap ketakutan, kebingungan, keraguan yang boleh hadir mewarnai kehidupan ini boleh disikapi dengan damai, dengan sukacita,
yang berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, di tengah panggilan yang Tuhan sediakan untuk kami di malam Natal ini. Di tengah rasa syukur ketika firman-Mu boleh kembali menguatkan kami juga tetap bersatu hati, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang berjuang di dalam kehidupan mereka, yang sedang lemah fisik. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berikan damai, agar setiap waktu, setiap hari yang boleh dijalani, saudara-saudari kami boleh terus berjumpa dengan Tuhan, Sang Tabib. Dan biarlah melalui perjumpaan tersebut, saudara-saudari kami boleh menikmati kasih Tuhan yang memulihkan. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang sedang bergumul dan berjuang di tengah kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga, ataupun di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk dijalani. Tuhan yang hadir, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang bimbing kami semua di tengah perjuangan ini. Dan biarlah kami yakin, kami percaya ada kabar sukacita yang berasal dari Tuhan ketika kami mau melekatkan diri kami sepenuhnya seutuhnya ke dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap diri kami, setiap saudara-saudari kami yang sedang bergumul ini hanya ke dalam kasih dan kuasa Tuhan saja. Dan kami juga ya Tuhan berdoa secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang merayakan Natal pada esok hari. Tuhan yang boleh pimpin serta setiap gereja-gereja Tuhan ini, agar di dalam setiap perayaan yang boleh dilalui pada tahun 2020 ini, boleh membawa kami kepada pemaknaan Natal yang sesungguhnya, bahwa damai sejahtera yang berasal dari Tuhan boleh kami nyatakan lewat perilaku kami, lewat perbuatan kami, lewat setiap hal yang boleh kami sampaikan, sehingga dunia ini boleh berjumpa dengan Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah lahir, bahkan yang diam di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan GKI Layur dan Bajem Grand Wisata di dalam pelayanan, di dalam setiap hal yang boleh dilakukan. Biarlah semuanya itu juga Tuhan pimpin dan Tuhan kuasai dengan kasih Tuhan saja. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang lingkupi bangsa dan negara kami dengan kuasa Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, berbagai pergumulan boleh dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tetapi biarlah melalui pergumulan yang Tuhan izinkan, kami semua, baik dari pemimpin sampai kami warga negara, boleh bersama-sama belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk takut akan Tuhan di dalam setiap panggilan kami. Kami mau menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami hanya ke dalam kuasa kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami di malam Natal ini yang jauh dari sempurna, namun kami alaskan kepada Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah
dan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kebahagiaan Natal bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan, tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Oleh karenanya, mari angkat suara dan nyatakan syukurmu dalam nyanyian dan pemberian sukarela. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malam menggegap, mewartakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel, dan bintang terang bersinarlah di langit tinggi yang cerah. Terang besar di dunia sekarang dan selamanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mereka pun bersujudlah menghormat bayi yang lemah, emas dan nur serta mangat telah diserahkan padanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Terimalah pemberian kami ini ya Yesus Putra Natal, meskipun bukan berupa emas, kemenyan, ataupun mur seperti pemberian para majus dahulu. Namun, lewat pemberian ini, kami ingin menyatakan kesediaan untuk memberi seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mempersembahkan dirimu bagi keselamatan kami. Dalam nama Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, dalam kegelapan hidup yang kami alami,
Engkau berkenan hadir menyapa kami dengan api yang abadi. Terang itu menerangi hidup kami, supaya kami berani menjalani hidup, karena Engkau mengundang kami berhimpun di sekitar palungan-Mu.
Jemaat Tuhan, kelahiran Raja Damai membawa sukacita dan damai pada seluruh bumi. Sukacita dan kedamaian Natal mampu mengikis segala benci dan prasangka, juga menghadirkan kasih dan kesempatan baru bagi semua orang. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menyambut kelahiran Kristus Yesus dengan terlebih dahulu mendamaikan hati kita, kemudian menyebarkan damai itu kepada semua orang. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga yang kita mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebentar lagi kita merayakan hari Natal. Tapi Natal kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan Natal di masa pandemi. Ya, pasti tidak semarak, pastilah sepi. Sebenarnya dengan keadaan seperti ini merupakan kesempatan kita untuk berefleksi diri.
Bukankah Natal yang pertama dulu juga sepi? Betul. Mari kita renungkan, apakah Tuhan sudah senang dengan cara perayaan Natal kita selama ini? Saya kira Tuhan Yesus lebih suka hati yang bertobat di dalam merayakan Natal daripada pernak-pernik yang begitu banyak untuk dekorasi. Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata, kami mengucapkan selamat Hari Natal, selamat berefleksi diri, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi, pencinta Temu Sapa Sabda GKI Layur maupun Bajem Grand Wisata. Saya Pendeta Simon Stevi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan sediakanlah dirimu, karena pada waktu itulah Dia datang sebagai Raja yang penuh kuasa. Kita akan memasuki minggu-minggu Advent dengan sebuah pengharapan bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Biarlah pandemi bukan menyesatkan kita, tapi Dia membuat Anda dan saya fokus untuk mencari wajah-Nya, untuk memuliakan Dia. Kiranya Tuhan berkenan dengan minggu-minggu Advent kita, sampai kita berjumpa di ibadah Natal kita. Salam. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kami keluarga Susunadi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Kiranya Natal kali ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua meskipun di dalam situasi pandemi. Kami semua mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.